Kadang kita suka gampang banget itu nyalahin brand atau ngejudge atau menghakimi atau memukul rata suatu brand hanya karena sekali kecewa atau tidak puas langsung mencap brand itu jelek. Nah, saya sering dapat request untuk bikin video ngebandingin atau ngetes top coat untuk finishing kayu, baik itu dari teman-teman yang nonton video saya atau dari brand. Ada beberapa brand finishing yang request bikin dong video komparasi ngetes daya tahan untuk top coat atau produk-produk finishing. Nah, itu sampai sekarang saya belum berani bikinnya karena saya bukan ahli, saya bukan profesional. Jadi takutnya itu saya salah menggunakan produknya, walaupun misalkan beberapa brand mengeluarkan jenis finishing yang sama, tapi saya takut salah aplikasinya, takut salah pencampurannya, takut salah metode aplikasinya, ya mungkin nanti hasilnya jadi tidak relevan atau tidak, ya apa ya, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Itu makanya saya tidak pernah dan belum berani untuk bikin video komparasi finishing. Nah, sama juga dengan lem ya. Dengan lem juga banyak yang request lem A, lem B ini lebih kuat yang mana. Sampai sekarang saya belum berani. Karena kalau untuk lem ya, kalau untuk lem itu dulu saya pernah ada cerita. Ada teman member hobi kayu. Dia cerita tentang lem merek A itu ternyata jelek. Begitu dia pasang di furnitur, nggak lama lemnya copot. Terus dia menganggap kalau brand itu tuh jelek. Setelah saya tanya lem apa yang dipakai, lem yang dia pakai tuh lem PU, lem polyurethane. Terus dia pakai kayu bekas yang benar-benar sudah kering. Jadinya tidak menempel maksimal. Karena kalau untuk lem PU atau polyurethane dia kan untuk kayu basah atau kayu yang masih lembab. Nah, kalau untuk power tools, untuk mesin, nah ini mungkin yang paling sering saya baca, paling sering saya dengar, itu banyak sekali komplain soal power tools. Maksudnya menyalahkan brand atau memukul rata sebuah brand karena kekecewaan pada saat di awal. Baru pertama kali beli brand A, ternyata tidak cocok atau cacat, terus berkuar-kuar atau memviralkan kalau brand ini tuh jelek. Padahal sebagian besar ya, kalau yang saya lihat itu karena kesalahan sendiri. Namanya mesin, namanya power tools, apalagi kalau belinya online, itu kan sangat-sangat beresiko. Jangankan untuk online, offline aja kita beresiko. Karena kalau online, kita nggak bisa ngetes mesinnya, kita nggak bisa ngetes kelengkapannya, dia cacat atau tidak. Ini yang kalau yang saya lihat ya, ini yang paling sering terjadi. Baik itu teman-teman di grup Facebook ataupun di YouTube. Terus belum lagi untuk tools yang tidak sesuai dengan kegunaannya atau yang tidak sesuai dengan harganya. Tools untuk DIY, tools untuk yang memang bukan untuk produksi besar, yang bebannya tidak terlalu besar, dipakai untuk produksi. Alhasil umurnya tidak panjang. Ini juga biasanya langsung dicap kalau brand itu tuh jelek. Jadi kadang kita terlalu cepat menyimpulkan brand itu bagus atau jelek. Kalau saya lebih ke layanan, lebih ke purna jual, servisnya, terus kepedulian brand terhadap konsumennya. Karena kalau untuk power tools itu pengaruh apes tuh besar. Walaupun brand bagus, kalau memang dia apes atau defect ya apes. Saya pernah cerita, mungkin sering juga saya cerita. Saya pernah beli bor baterai yang Bosch, itu yang 10 volt, 10,8 volt. Baru 2 hari chargernya rusak, tidak mau menyala. Untungnya garansi langsung diganti, walaupun nunggu beberapa hari terus diganti. Tapi ya saya tidak menyalahkan brandnya. Tidak menyalahkan kualitasnya karena merek terkenal pun, merek besar pun, kalau apes sih apes, kalau rusak ya rusak.
tadi dari penggunaan yang salah. Mungkin paling besar itu pembelian ya, pembelian yang salah. Karena apa ya? Karena tadi online kita tidak bisa ngetes langsung. Kita dapat barang yang jelek, barang yang apes, langsung menjudge atau menghakimi kalau brand itu tuh jelek untuk semua produknya. Dan rata-rata yang seperti itu tidak mau atau tidak berani untuk ngomong langsung ke brandnya. Padahal kalau di grup hobi kayu di Facebook, mungkin bagian besar brand power tools yang ada di Indonesia itu ada di grup hobi kayu. Jadi teman-teman kalau mau komplain atau mau nanya, tanya aja langsung di grup. Kalau saya mungkin kalau saya orang yang paling sering komplain ke brand. Mungkin teman-teman yang brand yang nonton video ini sudah tahu kalau ketemu saya pasti isinya pasti kalau ketemu tuh ngobrolnya soal komplain. Karena saya kalau ketemu brand ya pasti saya akan sampaikan keluh kesah atau komplainan teman-teman di grup ke brand. Tapi brand tuh kebanyakan brand yang ada di hobi kayu itu senang kalau misalkan dikomplain. Jadi mereka bisa memperbaiki diri. Nah, itu brand-brand yang menurut saya bagus, brand yang mau dikomplain, mau dikritik, dan mau berubah. Itu brand yang menurut saya bagus. Yang lebih aneh lagi, ada orang menyalahkan brand atau ya bilang kalau brand itu jelek, tapi dia nggak pernah coba produknya. Dia cuma dari temennya bilang jelek, dia akan memviralkan kalau brand itu tuh jelek, tapi dia sendiri belum pernah coba. Saya punya beberapa kasus atau beberapa kali pengalaman beli barang terus tidak layak pakai, terus juga beli umurnya tidak panjang. Saya pernah punya bor Crisbo yang nggak sampai satu minggu. Tapi tidak semua brand peduli juga dengan customernya. Ada yang cuek, ada yang tidak mau melayani keluhan di service center. Nah, untuk service center itu kan biasanya pihak ketiga yang mereka kerjasama untuk membuat service center di daerah tertentu. Nah, kadang-kadang service center itu apa ya istilahnya tidak membawa jiwa brandnya, tidak membawa susah juga ngelanginnya. Aja ya karena dia bukan brandnya, bukan brand sendiri, karena cuma kerjasama. Kalau misalkan tidak menguntungkan bagi si service center tadi yang pihak ketiga, mungkin ya pelayanannya ya cuma gitu-gitu aja karena tidak mempertahankan brandingnya. Saya juga pernah punya mesin amplas, saya lupa kalau nggak modern itu Crisbo yang jebol bearingnya kalau nggak salah patah. Terus ada ini planer saya yang pertama yang awal ini modern patah, hancur pada saat dipakai tuh hancur. Mungkin ya karena kemungkinan besar salah saya sendiri, tapi saya tidak menyalahkan brandnya. Saya tidak menghakimi atau ngejudge kalau modern tuh jelek, enggak, karena tadi ya penggunaan tools itu mesti sesuai dengan fungsinya dan dengan beban dan kapasitas kerjanya. Sama juga dengan finishing tadi ya, dengan finishing ini dulu pernah ada cerita juga. Itu ada yang baru coba brand A untuk finishing. Dia coba terus ternyata tidak cocok dengan kebiasaannya. Karena dia biasa pakai brand B dengan campuran sekian, dengan metode sekian, terus dia pindah ke brand lain menggunakan teknik yang sama. Akhirnya tidak cocok dan mengklaim kalau produknya itu jelek. Padahal kemungkinan sebagian besar yang komplain terhadap satu brand itu karena kesalahan sendiri. Pertama, kesalahan pada saat membeli, tidak dicoba, tidak dicek. Terus kesalahan penggunaan, baik itu tools, baik itu finishing. Cuma kalau bisa buat teman-teman yang mau komplain atau mau yang ya mengeluarkan unek-unek, itu langsung ke brandnya, baik itu langsung ke brand, kontak email atau kontak by phone, atau ya tulis aja di hobi kayu. Yang jelas kalau untuk produk, pelajari dulu produknya, cari tahu dulu fungsinya, kegunaannya, dan jangan cuma bisa mengeluh, jangan cuma bisa komplain sendiri, karena brand yang peduli dengan konsumennya
itu menunggu. Mereka menunggu komplain, menunggu kritikan biar mereka bisa berkembang lagi. Terus jangan sampai kita berkoar-koar komplain terhadap satu brand karena kesalahan kita sendiri. Saya selalu bilang ke teman-teman hobi kayu yang sering ngobrol gitu, kalau mau komplain, kalau mau marah-marah langsung ke orangnya, jangan ngomong di belakang.